Kembali kita masih berbincang dalam program Gaspol Menggagas Politik dan kita masih berbincang bersama Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Bapak Muhtadin. Pak Muhtadin tadi disampaikan bahwa tentunya target di minimal adalah 80% dan tidak jauh dari penyelenggaraan Pilpres dan juga Pileg sebelumnya. Nah, seperti apa sosialisasi yang terus dilakukan agar juga partisipasi masyarakat ini tetap bertahan nih Pak? Baik. Dalam rangka upaya kita meningkatkan partisipasi masyarakat, kita berharap kita menggunakan satu metode yang namanya kolaborasi strategis. Ya. Kolaborasi strategis ini kita maknai sebagai satu kesadaran bersama bahwa partisipasi masyarakat kita dorong secara bersama-sama karena kami sadar dan yakin bahwa KPU Kabupaten Pangandaran kita tidak bisa sendiri. Maka perlu melibatkan semua komponen, unsur pemerintah, unsur TNI Polri, unsur dinas badan lembaga kantor terkait, kemudian juga kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda dan lain sebagainya, seluruh komponen dan elemen masyarakat melalui simpul-simpul massa yang ada, kita organize, kita konsolidasi dan kita lakukan proses sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui tahapan yang kita namai sebagai tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kita berharap ada satu kesadaran transfer of knowledge, transfer of value yang disampaikan kepada masyarakat, terutama para pemangku kepentingan tadi, agar bahwa memiliki satu keyakinan dan kesadaran bahwa pilkada ini adalah pesta kita bersama. Pilkada ini adalah pesta rakyat yang notabene bukan hanya miliknya penyelenggara pemilu, miliknya para elit-elit politik, miliknya partai politik, tetapi seluruh komponen masyarakat, seluruh pemangku, seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran harus terlibat. Bukan hanya terlibat datang ke TPS, tapi terlibat menikmati seluruh rangkaian pesta demokrasi yang merupakan pesta kedaulatan rakyat ini. Begitu harapan kami. Harus terlibat tidak hanya tentunya bagi para penyelenggara, peserta dalam hal ini tanda kutip mungkin partai politik saja, ya, tetapi juga masyarakat hingga tingkat bawah juga penting dalam terlibat. Nah, soal keterlibatan ini tentunya menjadi salah satu tantangan bagi KPU untuk tetap menjaga integritas, lalu juga soal kapabilitas. Nah, ini melihat nih Pak, seperti apa upaya yang terus dilakukan, terutama di masa-masa rawan biasanya nih Pak dalam pemilihan, itu mulai dari tahapan rekapitulasi sampai dengan tingkat bawah, ataupun juga mungkin bagaimana saat ini penggunaan Sirekap kembali nanti mungkin akan dilaksanakan. Seperti apa untuk menjaga hal-hal tersebut dari pandangan KPU agar menjaga citra terutama juga di masyarakat, KPU akan terus menjaga integritas yang baik nih Pak. Betul. Kami sering menyampaikan di jajaran kami, KPU Kabupaten Pangandaran, komisioner, sekretariat, dan juga seluruh jajaran badan ad hoc, bahwa kita membangun, kita memastikan apa yang disebut sebagai trust public, ya. Kepercayaan publik adalah satu modalitas kami dalam menyelenggarakan tahapan pilkada ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, penyelenggara pemilu, kami KPU Kabupaten Pangandaran menyandarkan pada konstitusionalitas penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggaraan pemilu, jadi pelaksanaan kegiatan tahapan demi tahapan, termasuk juga melaksanakan seluruh proses tahapan ini, menyandarkan dan selalu bersandar kepada regulasi pelaksanaan tahapan pilkada itu sendiri. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap melanggar terhadap seluruh tahapan. Dengan demikian kita berharap bahwa proses pelaksanaan tahapan ini sesuai dengan koridor dan standar operasional prosedur yang menjadi tahapannya. Kemudian yang kedua, kita untuk memastikan proses ini berjalan lancar, kita melakukan proses sharing knowledge dalam mekanisme sosialisasi, diseminasi regulasi dan peraturan. Kemudian yang terpenting adalah bagi seluruh jajaran kami pastikan mekanisme bimbingan teknis adalah menjadi satu model bagaimana kami memberikan satu sharing, satu pemahaman baik pada sisi kompetensi teknis kepemiluan, seluruh penyelenggara pemilu ad hoc, PPK, PPS, dan juga nanti KPPS harus memiliki standar itu, memiliki kompetensi kepemiluan. Yang kedua, kompetensi manajerial, bagaimana kemampuan memanage tahapan ini, kapan dilaksanakan, siapa melakukan apa, outputnya apa, itu menjadi standar betul bagi kami sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, dan ini adalah kemampuan untuk
meredam konflik, mendesain, mengelola, melaksanakan tahapan-tahapan yang hubungannya dengan masyarakat umum, masyarakat luas, terutama yang melibatkan masyarakat secara perkumpulan massa dan lain sebagainya, yang ada di situ potensi-potensi kerawanan, menjadi penting badan ad hoc penyelenggara pemilu termasuk kami KPU tentu memiliki kompetensi untuk mengelola itu semua yang didasarkan kepada seluruh tahapan kita kerjakan dengan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Pilkada, PKPU, dan juga surat dinas ataupun surat edaran terkait juknis dan juga pedoman teknis. Oke, begitu. baik. Menarik sekali tadi juga sempat disinggung adalah soal bagaimana menjaga dalam segi sosiokultural, apalagi juga melihat beberapa pemilu kemarin cukup terpolarisasi ya Pak ya, menurut di Pangandaran ini tadi dengan adanya salah satunya adalah sosiokultural yang nanti juga menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh para penyelenggara di KPU Kabupaten Pangandaran agar konflik ini bisa terhindarkan ya Pak di Kabupaten Pangandaran. Sebetulnya kita ingin berbincang lebih banyak nih Pak terkait juga persiapan, tapi mudah-mudahan kita doakan agar persiapan lalu juga penyelenggaraan nanti di KPU Pangandaran kan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama khususnya warga Kabupaten Pangandaran dalam persiapan ataupun juga nanti dalam pelaksanaannya di tanggal 27 November mendatang. Silakan mangga Pak Muhtadin. Baik, terima kasih. Dalam menghadapi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Pilkada serentak tahun 2024, mari kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk terlibat. Dan mari kita jadikan Pilkada ini sebagai sarana edukasi politik, sebagai sarana wisata demokrasi, dan juga sebagai sarana dan kesempatan kita untuk terlibat langsung menentukan masa depan Pangandaran, masa depan Jawa Barat, dan masa depan Republik yang kita cintai ini. Ayo ke TPS hari Rabu 27 November tahun 2024. Oke, baik. Terima kasih banyak Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Bapak Muhtadin, sudah hadir di News Jabar. Sehat selalu, salam untuk rekan-rekan di KPU ya Pak ya. Siap, baik. Pak. Terima kasih dan pemirsa itu dia perbincangan kita bersama Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Bapak Muhtadin. Dan sekali lagi untuk warga Kabupaten Pangandaran, jangan sampai lewatkan Anda untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak memilih Bupati dan juga calon Bupati Kabupaten Pangandaran. Dan simak kembali perbincangan kita di YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.